Luka dan perempuan penjahit kenangan. Di sudut kota yang dingin dan kelabu, seekor kucing hitam kecil dengan bulu kusam terletak lemah di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar, kurus, dan matanya yang hijau tampak redup, seakan kehilangan harapan. Namanya adalah Luka. Sesuai dengan keadaan tubuhnya yang dipenuhi luka kecil karena penyakit kulit yang lama tak terobati. Luka dulunya adalah kucing peliharaan yang manis, tetapi ketika ia mulai jatuh sakit, majikannya mengira beban. Tanpa berpikir panjang, majikannya membawa ke tempat jauh, membuangnya di pinggir jalan yang asing. "Maaf, Luka," ucap sang majikannya sebelum menghilang di balik kendaraan yang melaju kencang, meninggalkan Luka sendirian di dunia yang tak pernah lagi ia kenal. Hari-hari berlalu dalam kesepian. Luka berjalan pelan di antara gedung-gedung tinggi, menghindari suara bising kendaraan dan pandangan manusia yang tak peduli. Setiap langkahnya terasa sakit, tubuhnya lelah dan rasa lapar menyiksanya. Ia mencari-cari tempat berteduh. Seringkali ia terpaksa tidur di balik kotak-kotak kardus di depan kopi. Hingga suatu saat hujan turun lebat, Luka menyeret tubuhnya yang lemah di sebuah gang kecil. Di sana ia menemukan sebuah teras rumah sederhana. Ia tak tahu mengapa, tetapi aroma dari rumah itu terasa hangat dan aman. Luka tertutup di salah satu sudut rumah itu, berharap malam akan segera berlalu. Keesokan paginya, ketika matahari mulai menyinari gang, pintu rumah terbuka. Seorang perempuan paruh baya muncul membawa kantong sampah. Ketika ia melihat Luka yang tersembunyi, tubuh kecil itu tak berdaya untuk bergerak. Perempuan itu bernama Serena, menyerit sedih. "Oh, kasihan sekali kamu," gumamnya lembut. Ia menggenggam dan mengelur tangan, mengelus bulu Luka yang tipis dan kotor. Luka merasakan kesentuhan yang berbeda, bukan kasar atau penuh amarah, melainkan lembut dan kasih sayang. Tanpa berpikir panjang, Serena membawa Luka masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah itu, Serena membersihkan Luka dengan hati-hati, memberinya makan dan memperhatikan setiap luka di tubuhnya. Luka yang awalnya takut, perlahan-lahan mulai merasa nyaman di dekat Serena. Dia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, yaitu rasa diterima. Hari-hari berlalu, Luka mulai pulih sedikit demi sedikit. Makanan yang hangat, tempat tidur yang nyaman, dan perhatian Serena membuat tubuh semakin kuat. Luka juga tak lagi merasakan takut kepada manusia. Ia bahkan mulai menggerak-gerakkan ekornya dengan gembira setiap kali melihat Serena pulang dari pasar. Meskipun begitu, Luka masih ingat rasa sakit yang ditinggalkan. Setiap kali hujan turun, ia sering duduk di jendela, menatap keluar dengan pandangan jauh, mengingat masa lalunya yang sepi. Tetapi di rumah Serena, Luka tahu ia menemukan tempat baru, tempat yang benar-benar ia disebut rumah. Suatu hari, saat Luka duduk di pangkuan Serena, perempuan itu tersenyum dan menghibur kepala Luka dengan lembut. "Kamu tahu, Luka," bisiknya, "setiap orang yang terluka pantas untuk disembuhkan. Kamu datang di saat yang tepat, karena aku juga sedang
Luka menatap Serena dengan mata hijau yang kini kembali bersinar. Meskipun mereka berdua yang sama-sama pernah merasakan kesepian, kini saling mengisi satu sama lain. Luka mungkin bukan kucing yang sempurna, tapi di rumah itu ia sempurna bagi Serena. Dan di sana Luka menemukan cinta dan rumah yang sesungguhnya. Di tengah dunia yang dulu tampak begitu kejam, di tangan Serena, Luka bukan hanya kucing yang terluka. Ia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, yaitu jahitan halus dalam kehidupan perempuan yang diam-diam menjahit kenangan-kenangan baru dari benang kasih sayang.